Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali ngaji kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Jamaah subuh Masjid Al-Mubarak, Bapak Ibu dan sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bisa istiqomah menjalani tugas kewajiban kita sebagai hamba Allah dan sebagai khalifahnya dengan senantiasa menjunjung tinggi menegakkan ketentuan syariah yang telah ditetapkan olehnya buat kita, agar hidup ini menjadi rahmatan lil alamin. Hidup ini penuh kasih, hidup ini berlimpah dengan berkah rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Teriring salawat dan salam semoga senantiasa dimacurahkan pada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, teladan utama kita, yang kita selalu berharap mudah-mudahan kelak pada saat peradilan Allah digelar, beliau menjadi saksi yang membenarkan terhadap amal-amal kita. Pagi ini kita masih membaca surah An-Nahl yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawqidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Wa aufu, dan memenuhilah kalian, sempurnakanlah oleh kalian, bi dengan ahdillahi, janji kepada Allah, dan menyempurnakanlah kalian dengan janji Allah, ay minal bai'i wal aimani wa ghairiha, janji yang mengkaitkan dengan Allah itu bisa jadi masalah berkaitan dengan bai'ah. Ya, bai'at. Bai'at itu apa? Bai'at itu kan orang berbai'at, orang berketetapan hati untuk mengikuti apa saja yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, ya, lalu dia berjanji, berikrar, nah, sumpah setia.
karepe dhewe ya. Nek sumpah setia itu berarti karepe dhewe. Artinya tidak ada yang menekan, tidak ada yang memaksa, tidak ada yang menyuruh-nyuruh ya. Tapi atas dasar kehendak sendiri, kemauan sendiri, lalu dia berbaiat. Dia berbaiat, dia mengikatkan diri dengan apa yang ada pada pemimpinnya, kan itu ya. Padha karo jenengan salat berjamaah niku kan jenengan itu berbiah, makmuman kan gitu kan. Pokoknya aku makmum. Maka kemudian dalam kaidah usulnya itu orang yang bermakmum itu harus menyatakan diri. Maka dalam niatnya itu ya kalau ingin disebut berjamaah ya makmuman. Sedangkan imam tidak harus mengatakan imamam. Imam tidak harus mengatakan imamam. Itu bedanya makmum bi'ah ya. Bai'ah. Wal aimana dan sumpah. Nah, bedanya bi'ah dengan sumpah di situ ya. Kalau sumpah diikuti dengan demi Allah. Wallahi billahi. Nah, demi Allah. Tapi bai'at maupun aiman itu kedua-duanya adalah perjanjian yang menyertakan Allah di dalam kehidupan orang itu. Wa ghairiha dan perjanjian selain keduanya ini. Berarti termasuk perjanjian-perjanjian sosial, kontraktual. Perjanjian-perjanjian antar manusia. Itu masuk aufu bi'ahdillah. Ya, maka menyempurnakanlah kalian, tunaikanlah kalian, laksanakanlah oleh kalian bi'ahdillah dengan janji yang melibatkan Allah. Apakah bentuk bai'ah, apa bentuk sumpah atau bentuk lainnya? Idza apabila ahadtum saling berjanji kalian. Nah, jadi perjanjian itu selalu dua belah pihak ya. Makanya walau orang 10 ketika melakukan perjanjian itu biasanya menyebut dua belah pihak. Pihak pertama dan pihak kedua. Ada dua belah pihak. Saling berjanji kalian, wala tangkudu dan janganlah kalian merusak al-aimana akan sumpah ba'da tauqidiha setelah kuat kokohnya sumpah itu ai tausiqiha setelah kokoh ya wasak kokoh kuatnya perjanjian itu. Jadi kalau sudah berjanji ya harus ditunaikan, disempurnakan. Jika bersumpah tidak boleh untuk dilanggar atau dirusak ya. Nanti kecuali di ayat lain nanti bicara kecuali kalau orang bersumpah itu sumpahnya akan merusak tatanan, merusak dirinya atau melanggar terhadap hak orang lain, maka tidak ada sumpah. Tidak ada sumpah. Tidak ada sumpah ketika isi sumpah itu adalah melanggar kebaikan dan kebenaran. Karena begini, seringkali orang itu terikat dengan sumpah, tetapi pada waktu dia bersumpah itu dalam keadaan yang sensi itu baperan, uring-uringan, dalam keadaan yang tidak terkontrol emosinya, ya, atau posesif karena meninggi-ninggikan atau menggede-gedekan posisinya sehingga melampaui batasan-batasan yang semestinya, yang hak dan yang benar. Maka tidak ada sumpah itu untuk menghalang-halangi engkau melakukan kebajikan. Tidak ada sumpah menghalang-halangi engkau untuk melakukan kebajikan. Ini kalau saya memang sering
sering ya dulu itu sering seneng lihat ceritanya Mahabharata itu ya. Itu kan ada namanya Bisma, itu sesepuh Hastinapura ya. Orang yang punya kesaktian luar biasa sampai dia diberi wenang untuk menentukan kematiannya sendiri. Nek kowe pengen mati ya mati, nek kowe pengen urip terus ya urip. Ya. Saking dekatnya dia dengan yang memberi hidup. Dikisahkan begitu, yang memberi hidup. Tapi kemudian dia bersumpah tidak akan menikah selamanya, supaya tidak punya anak turun, karena khawatir dia dituduh untuk menguasai Hastinapura. Dia bersumpah kepada bapaknya tidak akan menikah. Dia akan ngopeni saudara, apa istilahnya itu ya, saudara tiri ya, saudara lain ibu, untuk bisa keturunannya menjadi raja-raja di Hastinapura. Tapi karena sumpahnya dia seperti itu, maka dia telah melakukan kesalahan yang fatal karena tidak mau untuk meluruskan keinginan-keinginan penguasa itu yang cenderung untuk melakukan kezaliman, melakukan kemungkaran, kekejian, kejahatan gitu, kepada pewaris yang sebenarnya terhadap kekuasaan Hastinapura. Ya. Maka perilaku pembiaran itu dia alasannya adalah karena aku telah bersumpah untuk tidak menguasai Hastinapura ini, dan aku berikan kepada keturunan daripada Dastarata. Nah, begitu terjadi perang Bharatayuddha, ketemu dengan yang namanya Krishna. Nah, dia bilang, kesalahan terbesarmu adalah kamu membiarkan kezaliman karena kau telah bersumpah pada dirimu. Padahal sumpah terhadap yang itu adalah tidak wajib untuk ditegakkan. Nah, kira-kira zaman jahiliyah iku yo ngono, wong aku wis kadung sumpah masuk nglakoni elek ya tetap dianggap bener, padahal tidak ada sumpah itu untuk melestarikan kejahatan, keburukan, kezaliman. Tetapi dalam hal yang baik, dalam hal yang benar, maka latan kudul aimana ba'da tauqidiha, tidak ada alasan bagimu untuk melakukan pengerusakan, pembatalan terhadap sumpah yang telah kamu kokohkan tadi itu, yang telah kamu ucapkan itu tadi. Benora mencela-mencele esuk tempe sore dele. Kuali ya. Esuk dele sore, nah itu berarti alami lah. Jadi dele itu teko tempe, tempe teko dele itu alami. Ya. Maka kemudian di dalam hadis Nabi itu masuk kategori orang yang munafik. Orang yang munafik, orang yang pelin-pelan, pelintat-pelintut adalah apabila berkata suka dusta, apabila ia berjanji suka ingkar, apabila dipercaya dia berkhianat. Ya. Ini berat. Ya. Ini berat. Apalagi amanat itu diminta, dicari. Ya. Itu lebih berat lagi. Ya. Wong diberi aja kemudian tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sang pemberinya, itu aja sudah kejahatan. Apalagi dia minta dan berjanji-janji tetapi kemudian diabaikan begitu saja. Pastilah pada saatnya semua akan memanen, memetik, menuai akibat perbuatan sendiri. Jek ke betir, tidak usah khawatir ya. Semua akan menerima akibat perbuatannya masing-masing ya. Enggak usah. Sing sregep nggih monggo, sing males nggih sak kersa ya ta. Sing ngobrol janji nggih monggo ya ta. Tapi kita enggak perlu nagih-nagih. Ya. Karena memang ada katanya sih al waqtu dainun, janji itu utang sehingga bisa ditagih kan begitu. Tapi biarkanlah
ketika perbuatan itu dikerjakan atas dasar kesadaran, maka ujung daripada perbuatan adalah penerimaan akibatnya. Ujung perbuatan itu penerimaan akibatnya. Nah, wa qad ja'altum, dan sedangkan sungguh benar ja'altum telah menjadikan kalian Allah alaikum atas diri kalian itu kafilah, menjadikan kafilah sebagai penanggung atau penjamin. Nah ya, penanggung atau penjamin. Ya toh? Lho, kowe iki piye to? Ketika kowe iki ngomong wallahi demi Allah, lah demi Allah itu lah kowe nggadekno Gustimu, nggadekno pangeranmu untuk menjamin apa yang kamu kerjakan. Lah kok mau omdo wae, omong doang. Lah kok hanya jempolan isap, apa? Isapan jempol. Ya, mengisap jempol saja. Ya. Jempol itu kalau diisap itu kan enggak metu apa-apa nih, Pak. Oh, ya. Padahal kamu telah menjadikan Allah itu sebagai jaminan bil wafai, dengan melunasi atau melaksanakan atau menyempurkannya, khaisu sekiranya khalaftum, kamu itu bersumpah bi dengan nama Allah itu. Jadi ketika kamu bersumpah dengan nama Allah itu, kamu telah menjaminkan Allah sebagai garansi terlaksananya apa yang kau ucap. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya, berat ram ya. Mulai ora usah disumpah-sumpahin lah ya. Abot. Wong perjanjian antar sama manusia aja sudah berat, apalagi janji yang melibatkan dengan Allah. Ya. Wal jumlatu, adapun jumlah, wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafilah, itu halun, merupakan kondisi atau hal daripada perilaku tankudu atau ahadtum. Jadi apabila kamu telah berjanji, saling berjanji, ya, maka penuhi janji itu. Karena janji itu melibatkan Allah, apalagi ketika kamu bersumpah, ya, maka keadaanmu bersumpah itu telah menjadikan Allah sebagai jaminan atas terlaksananya janji yang kamu ucap tadi itu. Pokoknya orang di kepentingan ini biasanya janjinya itu gede. Teman Pak, demi Allah hanya 1 pekan aja Pak, nanti tak kembalikan. Iku golek utangan. Ya utang wong cilik ya cilik jumlahe, utang wong gede ya gede jumlahe. Ya. Inna waha, sesungguhnya Allah ya'lamu, dia mengetahui ma apa yang taf'aluna, kalian lakukan, kalian kerjakan. Ai tahdidi lahum, ya tahdidun lahum, yakni inna waha ya'lamu ma taf'alun, sesungguhnya Allah dia mengetahui apa yang kalian kerjakan. Lafaz ini tahdidun lahum, sebagai peringatan bagi mereka. Masya kowe iki ngelali tur sing mok janjene ya railing, Gusti Allah kuwi ngerti ing dalem apa sing mok lakoni. Ngono lho. Iku tahdid jenenge. Wis gak apa-apa wis sing tak kei janji mbiyen wis lali ya. Lho tetep bentage apa Gusti Allah kuwi weruh ing dalem apa sing mok lakoni. Laku uripmu kuwi ing dalem pengetahuaning Gusti Allah. Mula tahdid lafaz iki sebagai peringatan bagi mereka yang sok mengentengkan perjanjian ataupun sumpah tadi itu. Wala, dan janganlah takunu, kalian menjadi seperti allati, ia yang nakodot, memintal
mengurai ya. Ya, jadi mengurai nakodat, mengurai afsadat, ngerusak, goslah akan pintalan hanya ma gozalathu, yakni apa yang telah ia pintal terhadap sesuatu itu, ya kayak nenun ya, nenun kain, nganyam, anyaman, tembikar gitu ya. Apa kuwi kloso niku lho, Pak. Kloso iku lho ya. Oh, nggih, kloso iku kan dianyam ya. Dipintal atau dirajut ya. Min dari ba'di, setelah kuatnya pintalan itu ahkamun lahu, yakni setelah kuatnya pintalan-pintalan itu, angkasa menjadi porak-poranda, menjadi apa itu, terburai, terurai ya, morat-marit ya. Halun nakasa wa huwa mayan kusu ay yakulu ahkamahu wa hiyam ra'atun, diibaratkan seorang wanita yang memintal benang ya, kemudian dia itu mengurai, melepaskan benang-benang itu ya. Itu diceritakan seorang perempuan yang namanya Khamqa ya, dari Mekah. Jadi orang Mekah namanya Khamqa, seorang perempuan ya. Itu dia melakukan tagzulu tola yaumiha, sepanjang hari perempuan itu melakukan pemintalan, penganyaman gitu, terhadap benang-benang yang ia punya, kemudian menjadi kain. Tsumma tangkuduhu, tetapi tidak lama kemudian dia menghancurkan atau merusak terhadap pintalan yang sudah dibuatnya. Kayak wong stres ya. Kayak wong stres. Nanti kemarin gawe gak cocok dibongkar lagi, diurai lagi. Tatakhiduna, kalian menjadikan atau mengambil khal min dhamir yakunu wala takunu mislaha fitikhadikum. Tatakhiduna ini menjadi khal dari dhamir yang tersembunyi pada lafadz wala takunu, dan janganlah kalian menjadi la tatakhiduna, dengan kamu menjadikan la takunu mislaha fitikhadikum, dan janganlah kamu melakukan hal yang sepertinya, seperti yang dilakukan perempuan itu tadi, fitikhadikum, di dalam kamu mengambil kebiasaan ya, di dalam kamu mengambil kebiasaan apa? Tatakhiduna aimanakum, kalian itu mengambil, menjadikan janji atau sumpah kalian dakholan bainakum, sebagai sesuatu yang bercampur, yang masuk bainakum, di antara kalian. Wa ma yudkhilu fi syai'in wa laysa minhu fasadan wa khadi'atan, yakni dia dakholan adalah apa yang masuk di dalam sesuatu sedangkan dia bukanlah sesuatu itu sendiri, fasadan yang kemudian merusak,
wa khadi'atan, dan kemudian menghancurkan. Jadi gini, tatakhiduna aymanakum dakhalan bainakum, yakni jangan sampai kamu itu menjadikan sumpah yang semestinya adalah sebuah kebaikan itu masuk di antara kalian itu menjadi barang yang asing yang kemudian merusak dan menghancurkan terhadap sumpah itu sendiri. Jadi ada faktor-faktor eksternal yang tidak merupakan unsur-unsur di dalam perjanjian atau sumpah, tetapi dijadikan sebagai campuran untuk merusak daripada janji atau sumpah itu sendiri. Maka janganlah kamu melakukan hal seperti itu. Ya, antakuna ummatun hiya arba min ummatin, an bahwa takuna ada apa umatun umat jamaah, hiya dia arba itu lebih banyak aksara min ummatin dari umat yang lainnya, wa kan yukhalifunal khulafa'u fa idza wajadu aksara minhum. Ya, dicontohkan yang termasuk unsur asing, unsur tidak merupakan isi janji atau tidak merupakan ikrar sumpah, tetapi itu sering dijadikan alasan pembenar terhadap pembatalan, pengrusakan terhadap janji dan sumpah, itu adalah adanya komunitas yang lebih besar dari komunitas yang lebih kecil. Karepe wong akeh ngalano karepe wong sithik. Padahal isi perjanjiannya wong sing akeh kuwi kudu ngayomi nanggone sing sithik. Itu namanya dakhalam bainakum antakuna ummatun ya arba min ummah. Wa kanu, dan ada mereka yukhalifunal khulafa'a, kemudian mereka itu menjadi yang menyelisihi terhadap perjanjian-perjanjiannya, faida wajadu aksara minhum, apabila mereka itu telah menemukan yang lebih banyak daripada yang pertama. Wa azza naqadu khalfa ulaik wa halafuhum, kemudian mereka itu menganggap lebih berat untuk melakukan perjanjian dengan yang lainnya, kemudian dia menghancurkan atau merusak terhadap perjanjian dengan mereka yang sedikit tadi itu. Tadi jane ora ono hubungane karo materi, isi, konten daripada perjanjian atau sumpah, tapi karena dipengaruhi oleh jumlah komunitas yang ada, maka dia memilih terhadap yang lebih besar, karena menurutnya nek sing akeh mendukung iku berarti akan menang, padahal tidak. Kebenaran tetap akan memenangkan kebatilan, kebajikan tetap akan memenangkan keburukan, kebajikan akan memenangkan dari kejahatan, tetap hukum itu akan berlaku. Tapi pikiran-pikiran manusia itu lebih dipengaruhi oleh situasi kondisi yang sedang terjadi saat itu. Ayo milih sing akeh apa milih sing bermutu? Nah, ya repot. Jawabannya ya sing akeh tur mutu, Pak. Iku jenenge geragas. Wong pilihane mung siji dari dua kok malah dipilih kabeh. Apa ya iso ngeragati kabeh kuwi engko. Ngono. Nah, perjanjian itu kadangkala seperti itu. Ya, karena pendukung yang terbanyak adalah mendorong dia untuk tidak mengerjakan perjanjiannya, ya ikut. Wah, ora apa-apa sing loyo-loyo, lemes-lemes iki ora usah diperhatikan, ora apa-apa. Padahal diangkatnya sebagai pemimpin itu memang untuk mengayomi yang lemah-lemah. Bukan untuk oligarki misalnya, bukan untuk
kolaborasi untuk melanggengkan kekuasaan, kemudian menguasai kekayaan. Lengkap sudah penderitaan orang miskin, orang lemah itu. Walau dulu dijanjikan, ternyata dulu dijanjikan, ya, aku ki hadir untukmu, ternyata dijawab temen tah. Nah, oleh karena itu Al-Quran berbicara mengenai seorang wanita yang namanya Qamqa tadi itu punya kebiasaan memintal benang pada harinya sepanjang hari, tapi setelah datang malam itu kemudian diurai lagi, dicoploki maneh, ya. Sehingga kapan kuatnya? Tidak akan kuat. Kapan bisa dipakai? Ya nggak bisa dipakai. Itulah pengibaratan bahwa kenapa kamu harus penuhi janji kepada Allah, janji kepada sama, karena janji itu telah menjaminkan Tuhan di dalam perbuatanmu, menjaminkan Allah di dalam pemenuhannya. Maka sekali lagi, yang sudah punya komitmen, ya komitmennya harus dibangkitkan menjadi perilaku yang nyata, sehingga umat itu mendapatkan jaminan perlakuan yang baik dari kita, ya. Kita jangan, ya kalau saya bicara agak ke sana itu hanya sekedar refleks saja. Intinya adalah kita sendiri yang harus membawa diri kita sebagai orang yang tertuju oleh khitab ini, sasaran firman Allah ini. Jadi ketika Allah cerita, penuhi dan jangan seperti orang itu, bukan berarti kita membicarakan orangnya, tapi kita membicarakan jangan meniru yang tidak semestinya, ya. Innama yablukum, nah ini, innama hanya saja yablu mengujikum kepadamu, ayak tabirukum, Gusti Allah kui akan senantiasa mengambil pengabaran kalian. Yablu nguji, jenenge ujian itu ya mesti ono hasile, tapi sing diuji ora krasa. Mergane ujiane Gusti Allah ku alus. Awakmu ki janji kaya-kaya janji ku karepmu dhewe. Mbah mau lakoni enggak mau lakoni lah urusane sampean ta. Tapi janjane awakmu janji ki melibatkan Allah. Nah, alus ujian. Allah itu menguji pada kalian. Innama hanya saja yablu mengujikum pada kalian siapa Allah bihi dengannya janji itu. Ai bima dengan apa yang umiro diperintahkan bi dengannya minal wafai dari menyempurnakan bil adi dengan janji itu. Liandura supaya Allah itu bisa untuk menyaksikan al-muti'ah orang yang taat minkum dari kalian wal asi dan dia yang maksiat dari kalian. Jadi kenapa Allah perintahkan aufu bi ahdillah tadi itu? Karena kecenderungan manusia yang diurai di ayat setelahnya adalah kalau dia itu kemudian merasa berada di komunitas yang mayoritas, maka mengabaikan janji itu dianggap hal yang biasa, ya. Melanggar janji asal itu disepakati mayoritas itu koyoke nggak masalah. Itu karena ada kebiasaan seperti itu, maka Allah perintahkan ojo ngono, uripmu itu berdasarkan perikatan perjanjianmu, ya, maka penuhi dulu ini perjanjianmu ini, ya. Jangan merekayasa untuk melanggar janji, jangan merekayasa untuk melanggar sumpah. Nah, itu adalah ujian diberikan oleh Allah antara tujuan utama berjanji, bersumpah dengan realita. Ya. Makanya tadi di ayat yang lain adalah
janganlah kau jadikan sumpahmu kepada Allah sebagai penghalangmu melakukan kebajikan dan ketakwaan. Ya. Ini Allah menguji supaya diketahui siapa di antara kamu itu yang muti, yang taat, dan siapa yang asi, yang maksiat. Nah, ya. Ketemu apa nih jarang jawab bedidet. Apa bedidet itu ya? Karakter, tabiat aslinya ya setelah menjalani. Nek sak durung nglakoni ngono ya koyok-koyoke. Tapi wis nglakoni temenan, nah iku lho ketok aslinya. Mau ada idza tamal amru bata nuksu. Perkara kuwi nek wis paripurna iku lagi iso dievaluasi kekurangannya. Nek isih arep nglakoni ngono koyok-koyoke. Nalikane nglakoni seringkali bleset. Lah bleset itu ketemu nalikane wis mari, wis rampung. The time is over. Kalau kehidupan ini sudah rampung, baru diketahui, oh kamu ketahuan ternyata apa yang kau kerjakan tidak sesuai dengan ikrar perjanjian yang ada. Au bikauni ummatin arba, atau untuk mengetahui kondisi umat yang lebih banyak itu, liyang duro supaya diketahui atfauna yang lebih mampu untuk menyempurnakan amla atau tidak. Jadi subhanallah ya, Allah itu menguji dengan apa yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antara ujian itu ya pemenuhan terhadap perjanjian-perjanjian yang melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Maka akan diketahui siapa yang mutian au asian, wong sing patuh taat jejeg, dan wong sing mengo berpaling. Wala yubayyananna lakum, dan sungguh benar dia akan menjelentrehkan, menggamblangkan, menjelaskan lakum bagi kalian yaumal qiyamati pada hari kiamat. Menjelaskan apa? Apa yang kuntum telah ada kalian fihi di dalam takhtalifuna, kalian berselisih, saling kalian bertengkar, berkonflik, berbeda. Fid dunya, di dunia ini, min amril ahdi, dari perkara-perkara yang terjanjikan, wa ghairihi, dan selain dari perkara-perkara yang dijanjikan. Bi ayu adiban nakisu, dengan sekiranya memberikan siksa an-nakisa kepada yang mengurai, nakasa tadi yang mengurai, yang melanggar, yang merusak. Wa usayibu, dan memberikan imbalan upah pahala al-wafi kepada ia yang menyempurnakan. Jadi ya ning donya iku urip ini kan ujian. Urip iku ujian. Orang yang berjanji, orang yang bersumpah itu pun sebenarnya dalam ujian. Ya, Allah ingatkan, penuhi, jangan hanya mengikuti selera publik, arba min ummah tadi itu. Jangan kau kira mereka yang telah kau beri janji meskipun dia nggak mampu menagihnya, karena jumlah mereka yang kecil atau karena tidak berdayanya mereka untuk meminta penyempurnaan pelaksanaannya kepada Anda, jangan kau kira itu tidak disaksikan dan tidak diketahui oleh Tuhanmu, karena sungguh pada saatnya apapun yang telah Anda janjikan dan apapun yang telah Anda ikrarkan itu akan diberi imbalan. Hari ini kau berselisih, hari ini kau membela diri, jarene sing berikrar wis tak lakoni kabeh.
Tapi jarene sing dikei janji durung blas. Kabeh ora ono sing padha karo kenyataane. Gitu. Cungoco, putipu misalkan, wis apa yang kalian perselisihkan di dunia ini hanya akan membuat ribet, ruwet, jelimet, mumet pada kehidupan yang lain. Ya toh? Sing iki ngomong bener, sing kono ngomong salah. Dan tidak usah terlibat jauh. Wis trimo opo eneke. Ya. Kerjakan apa yang mampu. Nikmati apa yang kita peroleh. Ngono bae. Ya. Tapi apa? Apapun yang diperselisihkan nanti akan diadili oleh Allah. Wis pokoke sing nyempurnakno janji tak kei upah, sing rusak janji tak siksa. Titik. Ya. Saiki oleh berselisih, oleh beda-beda. Sing siji rumangsa mari, sing siji rumangsa durung, wis sakarepmu. Apa yang kalian perselisihkan akan kami pastikan bahwa setiap yang menyempurnakan perjanjian ku beri imbalan kebaikan, kenikmatan, dan yang melanggar, merusak akan aku beri siksa. Wis kanggo hati-hatine awak dhewe. Ya. Walau saat dan sekiranya berkehendak siapa Allahu la ja'alakum, sungguh dia menjadikan kalian umat wahidatan yang satu, ai ahlu dinin wahidin, menjadi ahli agama sing siji, ngamali ya siji, wujude ya siji. Pokoke umpama Gusti Allah nggawe karep awak dhewe kuwi dikei agama sing siji, dikei pengamalan agama itu yang satu, gak macem-macem. Iku Gusti Allah iso gawe model menungso kaya robot iku iso. Dadi dipitek, disetel angger jam sakmene mesti tingklak-tingkluk ya ta. Kabeh padha tingklak-tingkluk ini setelane bareng iku iso. Ya ta. Walakin akan tetapi yudillu menyesatkan siapa dia Allah man siapa yang yasha ia kehendaki. Wayahdi dan memberikan hidayah dia iman pada siapa yang yasa ia kehendaki. Tapi Gusti Allah itu akan menuntun dan membimbing manusia sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan kecenderungan keinginan manusia itu sendiri. Wala tus'alunna, dan sungguh benar kamu tidak akan ditanya yaumal kiamati, pada hari kiamat, su'ala naksihim, akan pertanyaan-pertanyaan terhadap pengingkaran perusakan-perusakan mereka. Amma dari apa yang kuntum telah ada kalian tak maluna kalian kerjakan. Dan sungguh benar kalian ya, akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang telah kalian kerjakan. Litujazu alaihi, supaya kalian mendapatkan imbalan atas apa yang telah kalian kerjakan. Wis pokoke sampean umpama Gusti Allah ku ndadekno jadi umat yang satu, agamane padha, kepercayaane padha, amal perbuatannya podo, gak ono bedane, koyok robot yang disetel otomatis itu bisa. Tetapi Allah itu inginnya adalah melihat bagaimana manusia yang diberi kecerdasan akal, diberi kejernihan hati, itu bisa memilah dan memilih laku mana yang semestinya dia kerjakan. Kemudian setiap pilihan-pilihan itu pada akhirnya akan diminta pertanggungjawabannya untuk mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Nek apik ya diimbali sing luwih apik. Lah nek elek ya diimbali karo kesengsaraan atau penderitaan. Wis awak dhewe ora usah terlalu
menilai kepada orang lain, ya toh. Ki sampean iki jane wis menuhi janji apa durung Thomas? Bojone diceluk Thomas. Thomas juga tunggale nanggone anu TV ku lho. Sepur-sepuran ya. Thomas sepur-sepuran. Ya, monggo. Dia adalah hutang itu memang ya seperti itu ya kewajibannya pemerintah janji. Tapi begini, ada kasus ya misalnya ini, si Fulan pernah berjanji, tapi seiring waktu ya lupa dengan janjinya itu. Nah itu bertanggung jawabnya gimana? Iya, jadi makanya Rabbana la tu'akhidna inna sina al-akhtana. Jenengan lah wis diajari, "Duh Gusti, mumpun jenengan siksa kula nggih, nek kula lali." Nah, nek kula lali, kula enggak ada janji Gusti tapi lali. Eling-elingen sik. Makanya kan kita itu disuruh tafakur. Dieling-eling ya, apa aja sing tak janjekno mbiyen. Nah, dieling-eling sik. Oh, bojoku mbiyen tak janjeni arep tak tukokno kapal terbang. Nah, sampai saiki kok durung iso. Iya, mumpung isih enek, ya ta? Bisa untuk dimusyawarahkan. Ya. Usah musyawarahkan supaya apa? Supaya bisa dipaham, dimengerti. Kalau enggak itu kan tetap menjadi tanggungan. Kamu akan diminta pertanggungjawabannya. Ya. Masih apa wae sampai njaluk tak turuti Dik, asal orang njaluk mudune lintang. Kan ono lagu sing kaya ngono kuwi. Ha iku ya kebablasan to ya. Maksudnya ya sing aku mampu tak turuti, yang aku ora mampu ya ora tak turuti. Ora iso ya. Ora iso kok dikongkon ngelakoni. Jadi orang yang lupa dengan janji yang pernah dibuatnya, ya sedungae la tu'akhidna inna sina du Gusti. Mugi panjenengan mboten nyiksa kula nggih ing dalem urusan ingkang kula pun lali, pun supe. Yang saya sudah lupa, enggak ngerti sudah apa ya sing biyen. Ya. Ngoten Pak Elvin nggih. Nah iya. Makanya jangan obral janji. Oke. Monggo Pak Noto. Jadi ini masalah perumpamaan ini dalam surat Al-Alaq itu jadi perumpamaan itu orang perempuan gitu. Di sini juga perusahaan perjanjian, perusahaan dari sumpah juga orang perempuan. Gimana? Jadi setelah mulai benang ternyata digulai lagi. Itu sebagai sebagai perumpamaan bahwa dia itu harus sebagai perusahaan daripada satu. Kemudian di dalam surat Al-Alaq itu perempuan juga sebagai tukang sihir. Khonas itu ya. Yang pukulnya itu ya. Perempuan sebagai perumpamaan gara-gara ada kisah atau cerita. Ya, ngene. Jadi kecenderungan yang melakukan dengan ketekunan, tekun, teliti, ajek, itu sebenarnya orang wanita. Apalagi terkait dengan keburukan. Kapok mengkapan langsung leren ibu, gak situ nyekelku. Maksudnya begini, wong wedok iku, ya, itu kan perasaannya itu sangat kuat. Orang wanita itu perasaannya sangat kuat. Nah, karena perasaannya itu sangat kuat, kadangkala emosionalnya, sensitivitas emosinya itu tinggi. Perasaannya itu luar biasa. Nah, ketika dia itu menemukan sedikit saja kekurangan, itu bisa diurai sebanyak-banyaknya. Iku wong wedok. Wis to, sampean ngaku gak ngaku ora usah diakoni wis. Ora usah dibantah iki. Mula Kanjeng Nabi itu kan juga pernah sampaikan, ya toh, akeh-akeh penghuni neraka iku wong wedok. Itu bukan kok bias gender, bukan. Karena ada karakter wong wedok iku nek wis ketok eleke,
nang uwong. Itu uraian jeleknya itu menjadi sempurna, ngono lho. Coba sakmene iki kuwabe ndelok aku ya, ndelok aku. Terus suruh untuk bercerita mengenai keburukanku. Ayo, silakan Bapak Ibu ceritakan keburukan yang ada di sini. Maka seorang wanita lah yang akan detail menjelaskan kekurangan yang ada mulai dari ujung topi saya sampai ujung kaki saya. Ya. Ketemu kabeh. Ketemu kabeh. Maka Al-Qur'an bicara alati ghazal atau naqadat ghazlah tadi itu. Naqadat ghazlah tadi itu. Iku yo sing tekun untuk nganyam iku jane ya wong wedok. Lah, mergo tekun nganyam, ya tekun untuk mengurai, ya wong wedok. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu tidak perlu kemudian loh aku kok dicap elek ning Quran. Aja ngono. Nah, nek ngono kan betul berarti apa yang dia Quran itu. Jenengan harus menjawab bahwa ini adalah ibro. Maka tadi bilang ibaro. Ini kan ibro. Ibro itu adalah sebuah ungkapan untuk pembelajaran, bukan untuk dipasti-pastikan. Pak Noto kan takonnya pasti tadi itu. Ini hanya ibro. Engko pas ngene, lho nek ngono aja dadi wong wedok. Lah wong lanang wedok sing gawe Gusti Allah kok, ya ta? Makanya nanti ada ayat mengenai kesetaraan amal solih laki dan perempuan. Disebut qanitatin, kafidatin itu muslimatin, disebut semuanya itu, ya. Nah, oleh karenanya memang orang yang punya ketekunan itu adalah umumnya kaum perempuan. Jadi sampai ojo rumangsa wong wedok iku ganti daya, justru dayane luar biasa. Sampai nglakoni salah nang bojo sampean, mbok taun wis sampean lali kabeh, dia isih eling. Ya, padahal keburukan suaminya itu tidak seberapa dibanding dengan kebaikan suami yang menutupi kekurangannya, tapi tetap ketok eleke. Sakitnya tuh di sini. Itu kadang-kala. Oke, yang penting untuk kewaspadaan kita, kehati-hatian kita bahwa memang Allah melukiskan dengan bahasa perempuan dan dicontohkan di dalam ayatnya tadi tafsir juga kebetulan yang mengerjakan itu perempuan, orang wanita di Mekah namanya Khamqah tadi itu, ya. Nah, nang kene gak ono iku wong Mekah kok. Nah, ini APKB sing ngene ya. Baik, ada lagi? Kalau nggak ada, terima kasih. Mari kita akhiri dengan mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan hidup kita semakin baik dan menyongsong daripada akhir dengan kebaikan-kebaikan dari yang awal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallim ajma'in. Alhamdulillah alamin. Hamdan yuafi ni'amika fi mazidah ya rabbana kal hamdu min ajrika. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal bukhli wal kasal wa na'udzubika ghalabati taini wa qarijan. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma sana'na wa min syarri ma khalaq. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa tukhzina yaumal qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri ngaji kita dengan bersyukur kepada Allah, mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.